sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Santa Dameria Siregar, mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Primageraha. Di sini saya akan memberikan materi terkait manajemen sumber daya manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin, SEMM. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan SDM di masa mendatang. Melalui program perencanaan SDM yang sistematis, dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu bagian SDM dalam perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi dan manajemen sumber daya manusia yang mengorientasi pada bagaimana menyusun langkah-langkah strategis, menyiapkan sumber daya manusia atau pegawai maupun karyawan dalam suatu organisasi secara tepat dalam jumlah dan kualitas yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimaliskan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan organisasi dapat dicapai. Tujuan dari perencanaan SDM yang pertama menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, menjamin ketersediaannya tenaga kerja. Ketiga, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Keempat, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan. Kelima, menghindari mismanagement dan tumpang tindih. Dan yang keenam, menjadi pedoman dalam menetapkan dan memberhentikan karyawan. Manfaat dari perencanaan SDM yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dapat perusahaan secara lebih baik. Keefektivitasan kerja juga dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh SDM. Serta yang keempat, mengetahui pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan sumber untuk mencari calon-calon sumber daya manusia yang potensial untuk diterima dalam perusahaan. Yang kedua, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mendapatkan calon anggota yang sesuai dengan kualifikasi atau standar yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen tidak hanya sebatas memunculkan ketertarikan minat terhadap pekerjaan di instansi, lembaga maupun organisasi, tetapi juga mempertahankan calon anggota atau karyawan. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Ketidakefektifan bisa saja terjadi. Menurut Yulianti 2011, rekrutmen juga adalah agenda yang menciptakan beberapa calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi pada pekerjaan di suatu organisasi atau industri. Rekrutmen merupakan suatu proses buat memperoleh tenaga yang bermutu guna bekerja pada lembaga ataupun industri. Rekrutmen adalah cara perusahaan untuk membuat perencanaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kebutuhan jumlah karyawan, kapan dibutuhkannya, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam organisasi tersebut. Metode rekrutmen. Dalam rekrutmen terdapat dua metode, yaitu metode rekrutmen dalam dan metode rekrutmen dari luar. Rekrutmen internal, penempatan kerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi karyawan. Rekrutmen eksternal, penempatan kerjaan, inventarisasi keahlian, penawaran pekerjaan, rekomendasi karyawan. Definisi seleksi. Setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah proses seleksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi, adanya konsekuensi salah perhitungan, kebijaksanaan perusahaan, dan sikap dari manajemen, waktu pengambilan keputusan yang cukup lama, pendekatan seleksi yang berbeda pada umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi di jenjang yang berbeda di dalam perusahaan, sektor ekonomi
ini di mana individu akan dipilih baik swasta, pemerintah, atau nirlaba dapat mempengaruhi proses seleksi. Yang ketiga, pengenalan, penempatan, dan pemberhentian SDM. Manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan mencakup pembinaan, penggunaan perlindungan SDM baik dalam hubungan kerja atau usaha sendiri. Kebijakan sumber daya manusia untuk menentukan posisi jabatan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat melaksanakan pekerjaannya dalam suatu jabatan secara efektif dan efisien. Tujuan penempatan kerja yaitu tujuan berfungsi untuk mengarahkan perilaku penempatan karyawan, manajemen sumber daya manusia, menempatkan seorang karyawan atau calon karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Lalu tujuan penempatan kerja adalah menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan yang pada posisi sesuai dengan tempat kriteria, yaitu pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Resiko pemutusan hubungan kerja pada perusahaan melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Terhentinya produksi sementara dengan adanya pemutusan hubungan kerja, harus mencari penggantinya dengan karyawan yang baru, mengganti perlu biaya yang besar untuk merekrut, serta hasil kerja karyawan pengganti belum tentu sebaik karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Adapun resiko pemutusan hubungan kerja bagi karyawan, hilangnya atau berkurangnya penghasilan yang diterima untuk membiayai keluarga, timbulnya situasi yang tidak enak karena menganggur, berkurangnya rasa harga diri apabila selama ini memangku jabatan, terputusnya hubungan dengan teman-teman sekerja, dan harus bersusah payah lagi mencari pekerjaan baru. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan SDM sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kemajuan teknologi yang cepat dan persaingan secara global. Dengan segala upaya pelatihan dan pengembangan karyawan dipersiapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan tentunya meningkatkan kinerja menjadi tujuan akhir. Tujuannya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, meningkatkan kualitas output, untuk meningkatkan kualitas input, untuk menurunkan biaya limbah dan perawatan, untuk menurunkan jumlah dan biaya terjadinya kecelakaan, untuk menurunkan turnover, ketidakhadiran kerja, serta meningkatkan kepuasan kerja, dan untuk mencegah timbulnya antisipasi karyawan. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seorang karyawan menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Adapun tujuan pengembangan karir yaitu pengembangan karir untuk mempelajari hal-hal baru dalam pekerjaan, pengembangan karir untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang dalam mencari pengalaman baru bekerja. Pengembangan karir untuk mengembangkan dan melatih kemampuan seseorang dalam bekerja. Bentuk pengembangan karir yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan atau dengan istilah training merupakan salah satu program suatu organisasi yang strategis dalam rangka mempertahankan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keahlian, sikap, dan perilaku serta kinerja karyawan. Yang kedua, promosi. Promosi atau kenaikan jabatan merupakan perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam perusahaan sesuai dengan kemampuan yang telah dicapai. Serta yang terakhir, mutasi karyawan, yang merupakan perpindahan karyawan sehingga sebuah posisi atau jabatannya, baik perpindahan dari satu tim ke tim lain maupun dari satu lokasi atau cabang ke lokasi lain. Cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Saya Santa Damaria Siregar mengucapkan terima kasih.